Firman ajaib, firman hidup kekal. Amin, saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Indah sekali puji-pujian kita. Saya lihat walaupun orang kita tidak sebanyak, katakanlah misalnya hari Minggu pagi, kalau di Grafe, tetapi nyanyinya lebih semangat, saudara. Dan itu wajar menurut saya. Karena yang berkumpul di sini ini Kopassus, gitu. Jadi kalau Kopassus sama dibanding prajurit biasa, memang Kopassus mestinya menang, gitu ya. Jadi nyanyinya luar biasa. Saya juga sangat senang, sudah rindu lama tidak melihat pemimpin nyanyi yang memimpin nyanyi di sini. Sudah lama nggak lihat Gembala Joko pimpin nyanyi, Menginjil Kristen pimpin nyanyi, itu kan. Dulu masih ada pimpin nyanyi di Grafe dan lain sebagainya. Dan nanti besok-besok ada siapa lagi. Sudah lama tidak melihat mereka pimpin nyanyi. Tapi saya yakin yang mimpin nyanyi juga sudah lama tidak mimpin nyanyi seperti ini. Gitu. Tidak mimpin nyanyi yang bisa semangat seperti ini. Dan ya ini makanya kita di sini ada suatu kesempatan yang luar biasa ya dalam kongres seperti ini. Oke, saja kita untuk buka Alkitab kita bersama untuk sesi kita pada hari ini. Dan saya ajak kita buka di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Dan sebenarnya banyak sekali ayat yang indah dan berguna bagi kita di pasal ini. Tapi tidak mungkin kita bahas semua. Jadi saya ingin mengajak kita berfokus di 2 ayat saja, yaitu ayat 14 dan 15. Oke? 1 Timotius pasal 4, ayat 14 dan 15. Saya masih baca dari yang TB1. Tapi tidak apa-apa, kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, 1 Timotius 4, ayat 14 dan 15, 1, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dengan penuh ucapan syukur, kami yang telah berkumpul tempat ini, kami yang melayanimu, kami juga memerlukan firman-Mu. Kami memberitakan firman-Mu, namun kami perlu pertama-tama mengisi diri kami dengan kebenaran-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, hendaknya kami minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami diajar melalui tulisan Paulus ini. Dan Kau yang pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa menerapkannya nanti di dalam apa yang kami lakukan, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tidak heran kalau misalnya kitab 1 Timotius ini disebut sebagai kitab pastoral. Kita semua pasti sudah tahu, kitab pastoral karena dia ditulis kepada Timotius. Dan ini mestinya menjadi salah satu kitab favorit bagi hamba-hamba Tuhan. Mestinya ini salah satu surat yang banyak kita renungkan. Mengapa? Karena ini sangat-sangat relevan bagi orang yang melayani Tuhan. Karena ini ditulis oleh Paulus kepada seorang pelayan Tuhan, kepada seorang Timotius. Dan apa yang dituliskan oleh Paulus di ayat-ayat ini, terutama 2 ayat yang kita baca ini, sangat relevan dengan tema kita pada hari ini, atau pada sesi ini. Yaitu apa? Melatih diri, meningkatkan efektivitas. Rupanya Paulus menulis kepada Timotius bahwa dia tidak boleh diam di tempat. Dia tidak boleh puas begitu saja dengan pelayanan yang dia miliki saat ini, dan dia tidak boleh puas dengan apa yang dia sudah miliki. Tetapi Paulus mengingatkan dia bahwa dia harus terus maju. Dia harus terus bertumbuh, dia harus terus makin giat dan makin baik lagi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting yang akan saya ajak kita untuk lihat pada hari ini. Dan saya ingin melihatnya, fokus kita adalah di ayat yang ke-15, ada kata kunci di situ. Katanya, supaya
kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus ingin agar Timotius bertambah maju dan kemajuan itu terlihat nyata bagi semua orang, katanya. Ada pertumbuhan bagi dia. Karena ketika dia bertumbuh, barulah orang yang dia pimpin juga bisa terus bertumbuh. Kita ingin menumbuhkan orang-orang di sekeliling kita. Kita ingin agar orang-orang lain, nomor satu, mereka mengenal Injil. Tentu kita harus mengenal Injil dulu. Kemudian setelah mereka mengenal Injil, kita ingin agar jemaat kita bertumbuh secara rohani. Mereka bertumbuh terus. Mereka makin maju. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita sebagai pemimpin sendirinya tidak ada pertumbuhan? Tidak mengambil langkah-langkah untuk maju terus di dalam Tuhan. Tentu tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu, Paulus menyuruh Timotius, aku ingin agar kemajuanmu nyata bagi semua orang. Dan saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya itu? Paulus sendiri memberikan jawabannya kepada kita dari 2 ayat ini, yang kita lihat karena ada 2 kata perintah. Dan saya ingin membagi renungan ini menjadi 2 poin sesuai dengan 2 kata perintah yang Paulus berikan kepada kita. Kata perintah yang pertama ada di ayat yang ke-14. Di mana Paulus berkata, jangan lalai. Tanya sini ya. Jangan lalai. Ini adalah suatu perintah dalam bentuk negatif. Tidak boleh lalai, katanya. Kata lalai di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ameleo. Bisa juga diartikan mengabaikan. Ya, menelantarkan. Ya, lalai, oke. Lalai, menelantarkan, mengabaikan. Ada hal yang tidak boleh diabaikan, dilalaikan oleh Timotius. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Rupanya berkaitan dengan karunia, tanya di sini. Ya. Karunia. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Saudara yang kasih Tuhan, karunia di sini, ini berasal dari kata karismatos. Karismatos. Dan ada banyak karunia yang kita miliki. Saya ingin membagi, atau saya ingin mengajak kita melihat 2 jenis karunia. Yang satu yang tidak spesifik disebut di ayat ini, dan yang satu lagi yang spesifik disebut di ayat ini. Pertama kita mulai dulu yang tidak spesifik disebut di ayat ini, yaitu karunia yang patut kita syukuri. Apa itu karunia yang patut kita syukuri? Oh, ada banyak. Ya. Ada banyak. Kata karismatos di dalam Alkitab dipakai banyak kali. Salah satunya adalah untuk keselamatan. Roma 6 ayat 23 saya yakin kita semua rata-rata hafal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi katanya apa? Karunia. Nah, kata karunia di situ sama persis. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Jadi untuk bisa maju, rupanya kita harus ingat apa modal yang kita sudah miliki. Karena kalau kita maju, berarti kita membangun di atas apa yang kita miliki. Kalau kita mulai dari nol terus, kita nggak bisa maju. Tetapi kita diingatkan, Paulus ingatkan, kamu sudah punya ini. Dan kamu tidak boleh lalai. Ada yang kamu sudah punya. Begitu. Apa yang sudah kita punya? Apa karunia yang sudah kita punya? Ada banyak, kira-kira. Yang pertama tadi, kita punya keselamatan. Itu nomor 1. Anda bilang, keselamatan. Jangan pernah bosan dengan keselamatan. Jangan pernah merasa sudah biasa dengan keselamatan. Selalu mengucap syukur untuk keselamatan. Apalagi bagi orang yang melayani Tuhan. Bahwa kalau saya diselamatkan, itu berarti bukan hanya masalah lepas dari neraka. Keselamatan bukan hanya lepas dari neraka. Kalau Anda hanya berpikir keselamatan adalah lepas dari neraka, itu hanya sepersekiannya. Keselamatan yang paling penting adalah saya punya hubungan dengan Tuhan sekarang. Saya mengenal Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadinya saya musuhnya, sekarang saya adalah sekutunya. Tadinya saya adalah lawannya, pemberontak, sekarang saya adalah anaknya. Ini yang luar biasa. Dan ini tidak boleh sampai kita lupakan, tidak boleh kita anggap biasa. Apalagi bagi orang yang melayani Tuhan. Mengapa saudara kasih Tuhan? Ada berapa banyak orang yang judulnya hamba Tuhan, judulnya pendeta,
Mereka pegang posisi di gereja ini dan itu, tapi mereka tidak diselamatkan. Anda bisa membayangkan posisi seperti itu? Anda katanya melayani Tuhan yang tidak Anda kenal secara pribadi. Anda bisa membayangkan betapa kosongnya hal itu. Betapa sia-sianya hal itu. Di kelas kita sering bahas masalah liberal, gereja liberal, gereja ini segala macam. Saya sering bilang bahwa orang liberal itu pekerjaan yang paling nggak berfungsi. Kenapa? Kerjaan dia mencari kesalahan dalam Alkitab, padahal nggak ada. Gitu. Kayak misalnya orang ngeprank orang gitu kan, dimasukin ke satu ruangan. Coba kamu cari tikus di sini katanya. Sebenarnya nggak ada tikusnya itu. Oh ngeprank katanya. Jadi liberal itu diprank sama iblis. Gitu ya. Ayo cari kesalahan dalam Alkitab. Gitu kan. Cari. Padahal nggak ada. Dan lebih sia-sia lagi, katanya mereka melayani Tuhan, mereka pegang posisi dengan segala macam titel-titel di gereja mereka. Tapi kalau mereka tidak diselamatkan, betapa kosongnya hidup itu. Siapa yang kamu layani? Apa yang kamu lakukan? Apa makna hidupmu? Hanya melakukan ritual demi ritual. Tapi kalau misalnya kamu punya hubungan dengan Tuhan, maka kamu kata, Tuhan, Engkau yang mengutus aku. Ini sudah menjadi tema yang berulang kan dalam berbagai ini. Tuhan, Engkau yang mengutus aku. Engkau yang beserta dengan aku. Engkau yang tiap hari bercakap-cakap dengan aku lewat firman-Mu dan aku dengan doa kepadamu. Dan kita berjalan bersama. Dan ini adalah karunia yang lain lagi, bahwa bukan saja kita diselamatkan, tetapi kita semua sudah dipanggil untuk melayani Dia. Kita semua sudah dipanggil untuk menjadi pemberita Injilnya. Kalau menurut kata-kata Paulus, dia menjadi kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Dari tadinya musuh, dari tadinya yang menyerang Tuhan, dari tadinya yang memberontak kepada Tuhan, sekarang menjadi anaknya, bahkan menjadi orang yang menjadi kawan sekerja Allah. Nah, ini tidak ada hal yang lebih berarti lagi daripada ini. Dan ini adalah karunia yang luar biasa. Alkitab ada berkata bahwa kepada kalian diberikan bukan hanya untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Ini suatu karunia. Karunia untuk melayani Dia. Wow, ini karunia yang kita miliki. Itu satu, karunia yang patut disyukuri. Itu bukan yang spesifik mau dikatakan Paulus, tapi masuk juga sebenarnya. Sekarang saya ajak kita lihat yang spesifik dimaksudkan oleh Paulus, yaitu karunia yang bisa dipergunakan. Jadi tadi karunia yang patut disyukuri. Kedua adalah karunia yang bisa dan harus digunakan. Nah, ini yang spesifik disebut oleh Paulus di ayat ini, di mana Paulus berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Banyak orang masih salah paham mengenai penumpangan tangan. Dan apalagi kita sering bilang di gereja GBIA bahwa di akhir kebaktian kita tidak angkat tangan berkati orang. Ya. Tapi sudah banyak yang tanya kepada saya. Apalagi jemaat melihat kan, ada penginjil baru, ditabiskan, ya. Ditumpangin tangan katanya. Gitu. Itu lagi diapain Pak? Ya. Gayanya kan macam-macam. Ada yang tangannya agak jauh gitu kan. Ya. Kalau saya terus terang lebih suka saya pegang orangnya gitu. Tapi ya oke lah. Alkitab juga nggak bilang harus berapa senti gitu kan dari orangnya penumpangan tangan itu gitu. Ya. Ya. Jadi ada orang bertanya, ini apa nih Pak? Ini katanya nggak boleh angkat tangan ini apa? Berkat orang di akhir kebaktian nih pas nabisin penginjil nih apa ini katanya? Ini berkat apa yang disalurkan gitu. Dan kita melihat ya di dalam Alkitab bahwa ini bukan penyaluran berkat sebenarnya.
Ini bukan bahwa saya punya kayak avatar begitu kan. Wah, lalu saya memilih avatar selanjutnya begitu. Jadi atau saya pemilik kuasa apa begitu, saya menurunkan ilmu apa begitu. Bukan. Ya. Tetapi sidang penatua di sini. Sidang penatua ini maksudnya ada banyak penatua. Ada banyak penatua. Penatua itu gembala, kita sudah belajar di eklesiologi. Penatua itu gembala, itu penilik. Jadi ada gembala-gembala yang ikut menumpangkan tangan sebagai tanda persetujuan. Tanda persetujuan. Mengapa itu tanda persetujuan? Karena Paulus ada bilang, kalau kita sembarangan menumpangkan tangan kepada orang, kita bisa terseret ke dalam apa yang dia lakukan. Jadi, artinya ini kita setuju dengan orang ini. Kita memberikan approve kita. Dan itu dilakukan karena orang-orang yang menumpangkan tangan mengkonfirmasi, bisa melihat bahwa ada panggilan Tuhan pada orang ini. Ada panggilan Tuhan, ada bukti-bukti bahwa Tuhan memberikan dia karunia. Ada bukti-bukti, karena ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani dia, Tuhan akan memperlengkapi orang tersebut dengan karunia yang dia butuhkan. Oleh karena itu, Paulus berkata, kamu sudah memiliki karunia ini, yang diberikan dengan nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Kita tidak tahu persis kapan Timotius ditabiskan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, Timotius itu kota asalnya adalah Listra. Kita ingat Listra itu tempat Paulus hampir mati ditimpuk batu. Dia udah setengah mati. Saya yakin dia bukan cuma pura-pura mati, dia sudah setengah mati. Lalu diseret keluar, kemudian dikira mati, tapi ternyata tidak mati. Di situ kotanya Timotius. Dan Paulus ketemu dengan Timotius ini. Kita tahu ibunya adalah seorang Yahudi yang kemudian percaya Yesus Kristus. Bapaknya seorang Yunani. Tapi kemudian Timotius menjadi beriman. Dan Paulus ingin supaya Timotius menyertai dia. Bahkan Paulus sampai sunatkan Timotius supaya lebih gampang masuk sinagog. Karena rupanya orang nggak bersunat nggak boleh masuk sinagog. Saya nggak tahu juga cara mereka ngeceknya gimana, gitu ya. Apa ada pengecekan atau gimana, begitu ya. Atau mungkin berdasarkan kenal-kenal aja lah. Ini bapaknya Yunani diragukan nih, gitu ya. Ada kuesioner dulu, begitu atau gimana, gitu ya. Tapi karena semua orang tahu bapaknya Yunani, jadi status Timotius diragukan. Lalu bilang, udah sunat aja, biar nggak jadi batu sandungan. Kamu bisa ikut saya masuk sinagog. Dan entah kapan di situ dia melihat bahwa Timotius ini bisa melayani Tuhan. Timotius terbeban untuk melayani Tuhan. Dan kemudian rupanya bukan hanya Paulus yang melihat itu. Ada gembala-gembala di sekitar, ada di Listra, di dekat situ ada Ikonium, ada Derbe. Mungkin gembala-gembala di situ semua sepakat bahwa anak muda Timotius ini cocok untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu itu masih ada karunia bernubuat, sehingga ada yang bernubuat sepertinya. Ada yang bernubuat tentang pelayanan Timotius ke depannya. Sehingga Paulus berkata, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Kamu sudah memiliki karunia. Karunia apa? Karunia yang Timotius butuhkan. Untuk menjadi seorang gembala. Karunia mengajar. Salah satu syarat menjadi penilik adalah cakap mengajar. Dia bisa mengajar jemaatnya. Dia bisa mengajarkan Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang. Kamu punya karunia ini. Karena Tuhan mengkonfirmasinya lewat orang-orang yang sudah terlebih dahulu melayani dan melihat itu dalam dirimu. Dan mereka mensupport kamu, menumpangkan tangan kepada kamu. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah luar biasa. Karismatos. Sebenarnya saya bisa berkata saya orang karismatik, saudara. Karena karismatik dari kata karismatos. Kita harus hati-hati menggunakan label. Karena label, kadang-kadang orang berpikir label ini artinya apa gitu.
Tapi sebenarnya ada arti dasarnya. Kita bisa pakai ini untuk keuntungan kita juga. Saya pernah membaca satu kesaksian, ada seorang baptis, dia duduk di pesawat, di samping dia duduk seorang imam Katolik. Mereka jabat tangan, imam Katolik itu bilang, saya imam Katolik. Terus gembala baptis ini bilang, saya juga imam. Kaget imam Katoliknya. Oh, kamu juga imam? Benar, tapi saya bukan imam Katolik. Saya imam keimamatan semua orang percaya. Dan dari situ dia masuk penginjilan. Bahwa, kenapa kalian Katolik imamnya kok terbatas? Sedangkan di Alkitab saya, semua orang sudah memiliki akses langsung kepada Tuhan. Jadi masuk penginjilan di situ. Saya pernah ketemu saksi Yehova. Saya kagetin dia. Saya bilang, saya juga saksi Yehova. Kaget dia, saudara. Cuma belakangan saya bilang, Yesus adalah Yehova. Baru dia cemberut. Saya saksi Yehova. Yesus adalah Yehova. Kita bisa bilang macam-macam. Saya karismatik. Saya karismatik. Saya punya karisma. Saya punya karismatos. Punya karismatos. Punya karunia. Karunia apa? Bukan karunia bahasa lidah. Karena itu sudah berakhir. Tapi saya punya karunia. Karunia yang telah Tuhan berikan kepada saya untuk melaksanakan pelayanan saya. Dan Anda juga harus tahu bahwa Anda sudah memiliki karunia itu. Kalau memang Tuhan memanggil kamu, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan itu. Di dalam Alkitab, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan sepihak. Nggak perlu pakai usaha kita. Contohnya, kelahiran kembali. Itu nggak pakai pekerjaan kita. Nggak ada orang yang lahir itu ada usaha dia. Gitu. Semua adalah usaha ibunya. Gitu. Nggak pernah bidan itu bilang, Dek, ayo keluar, ayo, manjat. Gitu. Nggak ada. Ya. Selalu, coba deh. Ya. Yang sudah punya anak kan? Nggak ada seperti itu. Pasti disuruh ibunya, ayo bu, dorong. Ya. Dorong. Gitu. Nggak ada. Nggak ada dia suruh dibisikin anaknya gitu, ya. Ayo manjat yang kuat gitu keluar. Nggak ada. Ya. Oleh karena itu kelahiran kembali rohani kita juga bukan usaha kita. Itu adalah murni Tuhan. Ketika kita percaya dan bertobat, Tuhan langsung lahir barukan kita. Tetapi ada hal-hal di dalam Alkitab, dalam kehidupan Kristenan yang Tuhan bilang, aku akan bantu, tapi kamu harus lakukan juga. Ya. Aku akan berikan, tapi kamu punya tanggung jawab juga. Dan karunia dalam pelayanan adalah salah satunya. Coba kita lihat beberapa ayat Alkitab. Pertama kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14. Ayat 1. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Dan katanya apa? Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tentu kita harus paham konteksnya di sini, bahwa pada waktu itu belum ada Alkitab. Jadi, kayak saya tadi, saya nggak bisa maju ke depan bilang, ayo kita buka 1 Timotius 4. Belum ada 1 Timotius. Mereka belum punya Alkitab waktu itu. Sehingga apa yang harus ada supaya ada firman Tuhan? Harus ada nubuat pada waktu itu. Pada itu harus ada nubuat. Jadi akan ada orang yang datang, kemudian mereka akan bernubuat. Isi nubuatnya kira-kira salah satu bagian dari pengajaran perjanjian baru inilah. Sehingga pada masa itu Paulus bilang ini sangat penting. Karena belum ada Alkitab, kalian harus usahakan dirimu memperoleh karunia rohani, terutama kalian karunia bernubuat. Nah, kita hidup sekarang di zaman karunia bernubuat sudah selesai karena Alkitab sudah selesai. Tetapi pelajarannya adalah di sini kata-kata usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia rohani. Rupanya karunia rohani itu
Bisa sesuatu yang kita dambakan dan kita minta kepada Tuhan. Bisa sesuatu yang kita rindukan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan, tapi juga merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu kembali ke 1 Timotius 4 ayat yang ke-14, janganlah lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Setelah kita memilikinya pun, kita memiliki tanggung jawab untuk mempergunakannya, memakainya. Ada istilah, use it or lose it. Pakai atau kehilangan. Nah, inilah hebatnya ciptaan Tuhan dibandingkan dengan ciptaan manusia. Saya sudah pernah jelaskan bahwa ciptaan manusia semakin banyak dipakai, dia akan semakin aus. Akan semakin turun harganya. Anda beli motor, dia ada ininya, ada kilometernya. Kalau Anda mau beli motor second, Anda pilih yang kilometer rendah atau kilometer tinggi, gitu. Kalau harganya sama. Dia bilang, wah, saya akan pakai yang kilometer. Saya pilih yang kilometer rendah. Misalnya ada motor, harganya sama, modelnya sama. Yang satu baru dipakai 1000 km, yang satu sudah pakai 20.000 km, gitu kan? Yang satu, ya, banyakkan diparkir, panas-panasin tiap hari. Yang satu sudah melewati medan SP10 misalnya, gitu kan? Nah, saya pernah naik motor di Bonceng, gitu kan? Nah, yang mana yang? Oh, tentu yang saya pilih yang masih jarang dipakai, lebih baru. Itu ciptaan manusia. Tapi kalau ciptaan Tuhan, semakin dipakai semakin baik. Jangan berpikir gini, supaya otak saya harganya mahal, nggak mau saya pakai-pakai, begitu. Jadi otak saya masih fresh, memorinya nggak habis. Oh, salah itu. Otot semakin dipakai, semakin baik. Ini adalah ciptaan Tuhan. Dan karunia juga seperti itu. Paulus bilang, jangan lalai, jangan mengabaikan untuk menggunakan karunia yang kamu miliki. Kamu harus pakai terus. Dengan kamu memakainya terus, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kemampuan dalam karunia itu. Karena ini adalah Tuhan bekerja dan manusia bertanggung jawab. Kamu harus pakai. Kamu dipanggil untuk menginjil, Tuhan akan berikan kemampuan untuk menginjil. Tetapi bukan berarti gini, Tuhan mau berikan, mestinya saya langsung jago sekali gitu. Saya tiba-tiba berubah menjadi ini, wah, seorang penginjil yang ketemu orang bertobat, wah, senggol orang bertobat, gitu. Ya. Bukan begitu caranya, gitu ya. Tetapi Tuhan memberkati dengan cara kita memakainya. Kalau kamu rindu, Tuhan, aku ingin supaya penginjilanku lebih berhasil. Nomor satu, kita minta sama Tuhan. Kita doa. Nomor dua, harus kita pakai. Tuhan gak akan berikan gini, Tuhan, aku tunggu engkau berikan, baru aku pakai. Tuhan, aku tunggu engkau ubah aku menjadi hebat, baru aku akan menginjil. Nggak seperti itu. Tuhan bilang, pakai. Dengan kamu memakai itulah aku akan memberkati kamu. Dengan kamu memakai itulah aku akan tambahkan kepada kamu. Karena terlihat bahwa kamu sungguh menginginkannya. Dan kita akan pakai. Kita pakai, dan Tuhan akan tambahkan. Dan ini terjadi secara supranatural dan natural. Karena dengan kita pakai kan berarti kita tambah pengalaman. Dengan kita pakai kita bisa merefleksikan diri. Oh, kurang bagus yang terakhir itu. Mungkin terlalu agresif saya. Yang ini kurang agresif saya. Ngomong muter-muter nggak pernah sampai Injil gitu. Kadang-kadang saya pernah kalau duduk di Grab gitu kan mikir mau nginjil gimana nih ya.
Mulai ngomong-ngomong kecil, ngomong-ngomong kecil. Lama-lama ngomong-ngomong kecilnya terlalu banyak juga begitu. Karena muter-muter nggak tahu. Akhirnya udah mau sampai airport nih misalnya gitu kan. Belum nyampe ke ini tusukan Injilnya gitu. Atau kadang-kadang kita juga berpikir apa gitu. Atau agak jadi kita dengan itu semua kita introspeksi. Kita melihat apa yang sudah saya lakukan yang masih perlu diperbaiki. Dan kita minta bantuan Tuhan terus. Tuhan, aku ingin makin baik dalam hal. Aku ingin pergunakan. Berkati aku. Dan kita terus melakukan. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan memberkati. Usaha terus. Introspeksi. Perbaiki diri. Meningkatkan diri. Anda perlu berkhotbah. Salah satu hal yang Anda perlukan adalah mengajar. Semua orang yang melayani Tuhan perlu mengajar. Mengajar itu bisa dalam berkhotbah, dalam PA, dalam seminar, dalam bercakap-cakap sekalipun itu ada unsur mengajarnya juga. Anda memerlukan itu. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Sebenarnya kalau misalnya Anda sudah dipanggil oleh Tuhan, Anda sudah memiliki karunia-Nya. Tetapi memang ada tanggung jawab kita juga untuk makin meningkatkan diri. Di mana Tuhan bilang jangan lalai menggunakannya. Kita harus pakai. Kita pakai dan kita persiapkan. Kita rindu, Tuhan, saya ingin makin baik dalam hal ini. Saya ingin makin baik dalam hal berkhotbah, dalam hal menyampaikan firman-Mu, dalam hal PA. Dan kita bikin persiapan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, berkati aku supaya aku bisa menyampaikan firman dengan baik, tapi kemudian kita tidak ada persiapan sama sekali. Kita tidak memikirkan, kita tidak bergumul mengenai bagaimana saya bisa lebih baik. Bagaimana saya bisa maju. Bagaimana saya bisa semakin efektif bagi Tuhan. Sehingga ketika saya menyampaikan firman, orang paham. Saya sering berkata, Alkitab ini dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi ketika firman Tuhan ini diberikan, kalau dia tumpul, yang salah bukan firmannya. Tapi saya, sebagai yang memegang pedang ini yang kurang piawai. Saya sebagai yang menjadi medium, ini yang kurang in tune dengan pencipta pedang ini. Dan masalahnya ada pada saya. Dan bagaimana saya harus makin maju? Bagaimana saya harus makin meningkatkan diri? Bagaimana Tuhan, tolong Tuhan, limpah-limpahkanlah karunia-Mu lebih lagi kepadaku. Dan aku mau memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, di sini kita perlu tadi saya bilang supranatural, kita minta kepada Tuhan. Tapi juga ada tanggung jawab kita secara natural. Bagaimana kita mau maju? Persiapan yang baik. Kalau mau khotbah, ada dua hal yang dipersiapkan, intinya adalah isinya, kemudian penyampaiannya. Isinya dipersiapkan dengan baik. Biasakan buat outline yang jelas. Ada pengkhotbah yang tidak pakai outline. Saya katakan hanya sedikit yang seperti itu yang bisa. Itu yang orang-orang yang mungkin spesial. Gitu. Jangan berpikir, oh sayalah yang spesial itu. Jangan berpikir begitu. Bikin outline itu akan memusat. Jadi Anda jadi tahu persis apa yang Anda ingin katakan. Kita kan ada lomba khotbah. Anda mungkin banyak di atas sini pernah ikut lomba khotbah. Untuk lomba khotbah itu jangankan outline, semuanya kita tulis mungkin. Mestinya tiap kalimatnya sudah kita perhitungkan. Habis ini apa? Ya. Karena apa? Oh, lomba tanya. Lomba. Ya. Jadi harus apa? Persiapan maksimal.
Gitu ya. Oke lah, saya tidak berkata bahwa semua khotbah Anda perlu kata-katanya semua persis di ini, tapi minimal kerangkanya harus ada dengan jelas. Gitu. Karena kerangkanya tidak jelas bagi Anda, maka lebih tidak jelas lagi bagi yang mendengar. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kerangka khotbah Anda tidak jelas bagi Anda sendiri, akan lebih tidak jelas lagi bagi yang mendengar. Karena Anda sudah punya poin-poin depan Anda. Dia tidak punya. Ini kita baru bicara isi, kita belum bicara penyampaian segala macam. Itu semua perlu pelatihan. Anda bikin, ini akan sangat berguna. Saya sendiri mengucap syukur, saya waktu belajar homiletik, saya dipaksa untuk mengetik khotbah-khotbah saya. Jadi itu menjadi, sampai hari ini, itu menjadi kebiasaan saya. Selalu saya ketik. Dan saya dapatkan kadang-kadang sudah saya ketik pun, ada yang habis khotbah, oh lupa ya, ini ada satu poin itu gitu. Ya. Tapi saya lupa, kadang-kadang juga karena habis waktu. Ya. Tapi lupa gitu. Itu sudah saya tulis, apalagi kalau nggak ditulis, hanya dipikir-pikirkan. Saya sebenarnya, karena dipikir, oh ya saya mau ngomongin, kita pasti lupa, buyar pas sudah di sini. Gitu ya. Semua hilang. Ya. Persiapkan. Ya. Kemudian, hargai feedback. Entah kapan itu kongres yang keberapa, pas itu ada cerita soal trainer ya, ada bicara, maksudnya istri bisa kasih feedback yang baik. Sekarang udah lebih gampang lagi, Anda bisa rekam semua khotbah Anda. Ini sudah teknologi, Anda nggak perlu macam-macam ya, pakai handphone aja udah bisa. Semua orang punya handphone. Orang dulu harus, saya harus beli kamera, enggak, Anda sudah punya handphone, ya. Anda rekam, Anda bisa lihat balik, di mana saya bisa memperbaiki. Ada mannerisme apa? Oh, saya terlalu sering bilang atau apa begitu kan? Saya terlalu banyak kata ini. Saya gayanya terlalu seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menjadi kritik diri kita sendiri. Ya. Dan jangan pernah berhenti untuk maju. Apalagi kalau misalnya Anda masih mahasiswa. Di sini ada berapa mahasiswa? Anda kalau khotbah di chapel, khotbah di minggu, tanya aja sama senior, sama gembala. Tadi saya khotbah bagaimana? Itu bisa kasih feedback. Itu bagusnya masih di markas, gitu. masih dalam pelatihan. Tapi kalau misalnya Anda sudah di luar, Anda tetap bisa cari feedback. Bagaimana Anda bisa meningkatkan diri lagi? Pakai karunia yang ada padamu. Oke, nah seperti saya perkirakan, waktu saya hampir habis. Jadi kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah perintah kedua. Perintah kedua ada di ayat yang ke-15. Kalau perintah pertama, jangan lalaikan dari kata ameleo. Perintah kedua adalah perhatikanlah semuanya itu. Ini lawan katanya, ameleo, itu perintah pertama, jangan lalaikan. Perintah yang kedua ini dari kata meletao. Jadi ini kalau dalam bahasa Yunani kata huruf A di depan itu kayak negasi gitu. Ameleo itu mengabaikan. Meletao itu memperhatikan. Jadi ini lawannya. Kita tidak boleh mengabaikan, tapi kita harus memperhatikan. Tanya di sini. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita harus memperhatikan hal-hal tertentu supaya kita maju terus. Ada aspek-aspek hidup kita yang harus kita perhatikan. Untuk kemajuan itu kita perlu ada tolak ukur. Kita harus ada target. Saya mau maju. Ada apa saja? Ada aspek-aspek apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan harus memperhatikan aspek rohani. Itu nomor satu. Ya. Apakah Anda makin maju dalam aspek rohani atau tidak? Hubungan Anda dengan Tuhan, apakah ada kemajuan? Jangan berpikir bahwa, saya sudah ditabiskan, ya berarti saya sudah kenal atau tidak.
kita semua makin bertumbuh seharusnya. Makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan ini tidak pengecualian bahwa saya namanya melayani Tuhan, saya namanya pengkhotbah. Semua kita perlu karakter yang semakin dikuduskan. Kesombongan yang perlu dikikis, iri hati, tinggi hati. Ada banyak hal yang masih perlu dikerjakan dalam hidup kita. Segala macam banyak hal, hawa nafsu, gangguan-gangguan akan dosa dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kita harus perhatikan. Ini secara rohani, apakah saya ada makin maju secara rohani atau tidak? Adakah hidup saya semakin kudus? Sejak saya melayani Tuhan sudah berapa tahun? Adakah saya semakin matang dalam Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan doa saya? Apakah saya benar-benar terhubung dengan Tuhan? Apakah saya benar-benar berbicara terus dengan Dia dan Dia dengan saya? Bagaimana dengan membaca Alkitab? Banyak orang berpikir bahwa otomatis kalau namanya gembala, otomatis namanya penginjil, otomatis namanya pengkhotbah itu sudah pasti baca firman Tuhan. Pada kenyataannya tidak juga. Pada kenyataannya tidak juga. Ada yang karena kesibukan pelayanan malah tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Gitu. Kesibukan pelayanan jadi tidak ada waktu baca Alkitab. Ini ironi. Tapi terjadi. Bisa terjadi. Atau akhirnya kita hanya membaca firman Tuhan ketika kita perlu menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita juga perlu membaca firman Tuhan yang untuk mengisi hati kita. Untuk supaya kita tetap connect dengan Tuhan. Bagaimana dengan aspek rohani kita? Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek intelektual. Setiap hamba Tuhan perlu meningkatkan aspek intelektual dia. Kenapa? Karena kita memimpin orang. Karena kita mau mengajar orang. Maka kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Meningkatkan aspek intelektual. Bagaimana kita bisa meningkatkan aspek intelektual? Alkitab berkata, besi menajamkan besi. Kita bisa makin maju kalau kita ditajamkan. Jadi kita bisa, seperti yang kemarin dikatakan, siapa yang bisa menjadi guru kita? Tadi kemarin Pak Sento kutip Konghucu kan, jalan sama 3 orang, 2 orang bisa jadi gurunya. Kita bisa makin bertumbuh secara intelektual kalau kita ketemu atau kita bersinggungan dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat. Tapi saya kasih ada satu shortcut, jalan pintas Anda ketemu dengan orang, yaitu dengan membaca buku, saudara. Saya katakan Anda bisa bertambah intelektual kalau Anda ketemu orang yang tepat. Misalnya Anda bergaul terus sama seorang yang pintar, jenius, dia tahu banyak hal. Ya lama-lama pengetahuan dia akan nyambung juga ke Anda. Gitu. Tapi Anda bilang, saya mau cari di mana ya orang seperti itu gitu. Ya. Agak susah juga. Nggak selalu dapat. Tapi saya kasih jalan pintas. Ya. Baca buku. Ya. Karena baca buku itu adalah ketika seseorang menulis buku, dia menyarikan pengetahuan dia, yang mungkin dia dapat entah berapa puluh tahun, tentang suatu topik. Kemudian dia sarikan, masukkan ke dalam satu buku. Jadi ketika Anda membaca buku itu, Anda sedang bersinggungan dengan orang itu, dia sedang transfer, ini loh yang saya dapatkan, ini loh hasil perenungan saya, ini loh hasil pengalaman saya sekian puluh tahun ini. Anda berinteraksi dengan itu. Anda perlu membaca buku. Tentu buku yang nomor 1 perlu Anda baca adalah tadi ini. Ini Alkitab, ini nggak bisa lari. Tapi di luar dari Alkitab, Anda perlu juga membaca buku-buku. Buku-buku. Karena ketika Anda lulus dari tempat ini, itu bukan akhir dari pendidikan. Teologi adalah pendidikan seumur hidup. Mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya adalah teologi seumur hidup. Anda belum eksegesis semua kitab. Bahkan di GITS nggak ada kelasnya sampai semua kitab di eksegesis. Anda perlu belajar terus.
Anda meningkatkan diri. Jangan malas belajar. Karena kita perlu mengajar orang lain. Apa yang Anda pernah dapat, pakai. Anda pernah belajar Yunani dan Ibrani, biarpun sedikit, pakai. Macam-macam kan? Ada yang sampai lulus udah dapat ini apa? Wah, Yunani, Ibrani. Ada yang belum, baru 1, 2-nya mentok, begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, Anda bisa pakai. Kalaupun Anda lulus tahun pertama, kalau Anda nggak pakai, itu akan hilang. Mestinya tiap kongres kita uji coba juga ya, berapa banyak yang ingat gitu. Ya. Yunani, Ibraninya. Ya. Kenapa? Tidak dipakai. Begitu. Anda bilang, gimana caranya saya pakai? Pakai dong. Ya. Pakai dong. Anda baca-baca Alkitab bahasa Yunani Ibrani. Tapi saya nggak bisa beli. Oke, kalau nggak bisa beli, di handphone sekarang banyak. Banyak app-nya. Memang lebih nyaman sih pakai yang fisik ya. Kalau Anda punya uangnya, beli yang fisik aja lah. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Anda baca yang di app. Ada Yunaninya. Malah di situ ada ini. Biasakan. Apalagi sekarang muncul TB2. TB2 nanti kalau ada beda-beda dikit dengan TB1, jemaat tanya, kenapa Pak ini bedanya? Dia bilang, oh di bahasa Yunaninya begini. Gitu. Bukan sok-sokan. Ya. Anda memang paham. Di bahasa Ibraninya begini. Kenapa di TB1 bunyi begini, TB2 bunyinya begini? Karena kan nanti mulai ada polemik. Jemaat mulai tanya. Tapi Anda sudah dapat fondasi. Fondasi itu cukup nggak? Nggak cukup. Waktu saya lulus dari Gates, belum ada pelajaran Yunani sintaks waktu itu. Saya nggak pernah ngambil pelajaran Yunani sintaks. Saya kuliah ke Amerika, tidak ada ngambil pelajaran Yunani sintaks. Apa yang saya lakukan? Saya beli bukunya, saya baca sampai habis, saya bikin kurikulum sendiri. Akhirnya saya ngajar Yunani sintaks. Kenapa? Karena saya tahu saya perlu maju. Saya perlu berkembang. Saya perlu bertumbuh. Karena saya memimpin orang. Karena saya mau mengedukasi orang. Dan Anda pun perlu begitu, karena Anda pun mengedukasi orang. Dan kalau Anda tidak bertumbuh, bagaimana orang yang Anda edukasi ini akan bertumbuh? Apalagi aspek yang perlu Anda perhatikan? Aspek rohani, aspek intelektual, aspek sosial. Apakah Anda bertumbuh? Apakah kita bertumbuh dalam aspek sosial? Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Ini harus bertumbuh juga. Bagi yang sudah punya keluarga, kita bisa introspeksi, bagaimana hubungan saya dengan istri saya? Bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya? Apakah semakin baik? Apakah saya menjadi seorang suami yang semakin baik? Seorang ayah yang semakin baik? Kemudian hubungan dengan jemaat. Apakah hubungan saya dengan jemaat semakin baik? Saya semakin paham mereka. Dengan saya semakin paham mereka, saya semakin bisa lebih baik melayani kebutuhan mereka. Bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang yang tidak diselamatkan? Atau ada berapa banyak kontak Anda yang Anda kenal dengan orang yang tidak diselamatkan? Sehingga itu bisa menjadi poin di mana itu bisa menjadi jembatan di mana inilah orang yang mau saya injili. Ada orang yang berkata bahwa semua teman saya adalah orang yang diselamatkan. Oke, bagus juga, tapi ada berarti tidak ada kesempatan menginjil kalau begitu. Bagaimana dengan hubungan kita dengan masyarakat? Aspek sosial, apakah kita ada makin maju dalam hal ini? Dan terakhir, aspek fisik. Aspek fisik terakhir sudah tadi ada disinggung sedikit oleh Pak Frans, Dr. Frans. Ya. Tapi ini jangan diabaikan. Memang aspek fisik tidak sepenting aspek yang lain. Karena di atasnya ada dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tapi bukan berarti tidak berguna sama sekali. Ya. Karena kalau fisik kita tidak sehat, maka kita akan sulit melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, hamba Tuhan juga perlu memperhatikan aspek fisiknya. Tadi sudah disinggung masalah olahraga. Olahraga.
Memang aspek fisik ini kita nggak bisa lawan waktu. Paulus saja berkata, dari hari ke hari manusia jasmani kami semakin merosot. Oke, kita nggak bisa lawan itu, tapi kita bisa perlambat. Kita nggak bisa sama sekali menghilangkan efek waktu kita bertambah usia, tapi kita bisa perlambat. Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita rutin misalnya, ya, olahraga. Tadi dibilang jalan kaki. Jalan kaki, ya. Atau senam-senam di rumah, atau bikin ini kayak gym di rumah. Gitu. Ya, kalau orang sekarang ngetrennya nge-gym, anak muda sekarang nge-gym. Ya. Mungkin ada perbedaan antara yang tadi di sini yang 40 plus dengan yang tadi Young Men for God itu ya. Gitu ya. Young Men for God ini kan masih yang mungkin yang udah ngerti nge-gym lah gitu. Ya. Kalau generasi saya kayaknya nggak ada dulu kita ada nge-gym gitu. Kalau olahraga paling main futsal gitu kan, ya. Bulu tangkis apa gitu. Tapi kalau anak muda sekarang ya nge-gym, ya. Tapi Anda bisa nge-gym di rumah. Ya. Nggak perlu nge-gym ini, ya. Anda sekarang udah gampang, sekarang era informasi. Anda lihat YouTube, Anda ikutin gerakan-gerakannya, ya. Semua ini. Ya. Anda bikin ini, diri Anda sehat. Sehat dan kuat. Sehingga katanya, perhatikanlah semuanya itu supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mari kita meningkatkan diri, meningkatkan efektivitas kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami. Engkau yang kiranya pimpin dan sertai kami. Rindu Engkau memakai kami lebih hebat lagi, dan karunia-karunia yang Engkau berikan pada kami, sungguh kami pakai, kami tidak melalaikannya, dan Engkau kiranya mencurahkannya secara lebih lagi, sehingga kami efektif bagi Engkau. Kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Pimpin kami Tuhan, kuatkan tekad kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kemajuan kami nyata bagi semua orang. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.